Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu di koneksi antar materi modul 2.3 dari saya Heri Kiswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya ingin menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.3 dan kaitannya dengan modul sebelumnya. Ada sebuah pertanyaan pemantik, pengalaman atau materi apa yang didapat saat mengikuti pembelajaran di modul 2.3 Bapak Ibu, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya mendapatkan pengalaman baru tentang konsep coaching serta bagaimana supervisi akademik itu dijalankan dengan prinsip coaching. Dan ternyata hasilnya bagus dan efektif untuk meningkatkan kompetensi serta kualitas guru. Kenapa saya nyatakan bagus Bapak Ibu? Karena di situ dengan pendekatan konsep coaching, supervisi itu akan lebih efektif dan produktif, ya, bisa mengembangkan potensi guru tanpa ada kesan dihakimi, sakit hati, dan juga dampak negatif yang lain. Emosi yang dirasakan apa saat saya mempelajari itu? Saya merasakan senang dan bersyukur mendapatkan ilmu dan pengalaman baru tersebut, karena dengan konsep ini kita menjadi lebih bisa mengembangkan praktek supervisi akademik itu dengan memberdayakan potensi dari guru yang kita supervisi. Apa yang sudah baik terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya merasa yang sudah baik pada diri saya adalah kemampuan untuk melaksanakan coaching dengan alur tirta secara runtut dengan kalimat pertemuan yang relevan. Apa yang perlu diperbaiki dari yang saya mampu dalam proses keterlibatan kami dalam belajar itu? Saya ingin lebih bisa dan lebih baik lagi dalam pembelajaran dan penguasaan coaching, terutama dalam kompetensi mendengarkan aktif, kesabaran kita mendengar saat coaching menyampaikan idenya, menyampaikan pendapatnya. Kemudian dari kemampuan mendengar aktif itu, kesabaran mendengar itu, saya bisa menemukan kata kunci dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Keterlibatan, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi itu apa yang kita rasakan, ya. Saya merasakan setelah mempelajari ini saya lebih dewasa dan lebih matang lagi dalam mengembangkan diri serta rekan sejawat, karena dengan konsep coaching ini kita bisa duduk kesetaraan dan memberdayakan potensi si coaching. Kemudian memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Saya pribadi merasa sempat berpikirkan bagaimana coaching ini bisa diterapkan pada murid-murid yang heterogen, yang memiliki kodrat alam yang berbeda gitu ya, yang sesuai dengan tingkat pemikiran murid-murid kita dan jenjang kedewasaannya, sehingga bisa berjalan efektif dan memberdayakan murid. Kemudian bagaimana kita mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru? Saya merasa coaching untuk supervisi akademik ini akan sangat bagus, karena selama ini supervisi akademik itu dirasa seperti sebuah proses asesmen yang mengarah kepada justifikasi guru. Tapi dengan konsep coaching ini ternyata lebih terasa kesetaraannya, memberdayakan dan juga tidak menghakimi. Bagaimana CGP menganalisis tantangan sesuai dengan konteks asal dari CGP tersebut? Tantangan yang saya rasakan adalah sikap skeptis dari pimpinan dan juga sebagian rekan guru yang merasa lebih senior serta memiliki fixed mindset, ya. Jadi memang tetap harus kita akui ada saja orang-orang yang merasa superior, yang dia mungkin lebih merasa pengalaman, lebih senior sehingga kurang bisa menerima konsep ini. Kemudian juga ada juga sih guru-guru yang terkesan berada di zona nyaman, oh gini aja sudah jalan kok, kenapa harus pakai konsep seperti itu gitu ya. Ini
yang kita rasakan di lingkungan seperti itu Bapak Ibu, walaupun itu tidak semuanya gitu. Kemudian apa alternatif solusi terhadap tantangan tersebut? Saya tetap akan menjalankan konsep ini secara individu di kelas dan ruang yang kita mampu, sambil memposisikan kita sebagai teladan yang baik agar kelak pimpinan dan rekan sejawat menyadari bahwa konsep coaching ini ternyata baik, terbukti dari apa yang kita lakukan. Jadi kita mengedepankan prinsip keteladanan dimulai dari diri dan kelas yang kita ampu Bapak Ibu. Kemudian koneksi atau keterkaitan dengan materi yang lain apa? Pengalaman masa lalu. Pengalaman penerapan masa lalu kita banyak terkungkung dalam konsep pemenuhan administrasi pembelajaran khususnya saat supervisi. Sekedar ya mengukurkan kewajiban gitulah ya. Mungkin ada kegiatan supervisi ya, administrasi yang terpenuhi, ada dokumen pendukung itu dianggap cukup. Tapi dengan pemahaman konsep coaching ini kita jadi merasakan manfaat di mana supervisi akademik ini memang menjadi bagian yang menyenangkan untuk pengembangan kompetensi dan kualitas pembelajaran kita. Kemudian penerapan di masa mendatang bagaimana? Kita akan mencoba ke depan supervisi akademik ini kita bisa lebih efektif dan baik lagi ya. Bagaimana itu bisa meningkat kualitasnya dengan pendekatan konsep coaching sehingga menjadi bagian dari budaya positif kita dalam rangka menciptakan merdeka belajar di sekolah kita. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang dipelajari apa gitu. Dengan memadukan konsep coaching untuk supervisi akademik ini kita bisa implementasikan konsep pembelajaran diferensiasi agar KSC siswa mampu tumbuh dan berkembang dengan baik dalam rangka membentuk budaya positif guna mewujudkan well-being siswa agar tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Informasi yang didapat dari orang lain atau sumber lain di luar bahan ajar PGP itu apakah ada? Saya mengembangkan dan mengkolaborasikan coaching untuk supervisi akademik ini dengan supervisi klinis untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian juga saya padukan dengan konsep kepemimpinan yang memberdayakan serta berpihak kepada murid dan mengembangkan orang lain. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.